Nah, pada malam hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan cukup banyak membaca firman Tuhan, karena firman itulah yang akan memberikan dasar dalam kehidupan kita semuanya. Tema yang saya ambil adalah teman pewaris. Ya, saudara semuanya tahu, itu ada di dalam 1 Petrus 3, teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan itu sendiri. Nah, saya akan memfokuskan kepada keseimbangan sikap antara suami dan istri sebagai teman pewaris, sebagai rekan seperjuangan dalam kehidupan keluarga. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan garwo, sigarani nyowo atau belahan jiwa. Ya, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebetulnya kita ini menjadi satu daging. Nah, teman pewaris, pada malam hari ini saya akan banyak membahas mengenai keseimbangan sikap suami terhadap istri dan sikap istri terhadap suami. Nah, keseimbangan ini bukan berarti 50-50, itu bukan. Tapi bagaimana bahwa suami terhadap istri itu sikapnya seperti apa? Apakah memadai atau tidak? Lalu respon dari istri kepada suami itu bagaimana? Kan tidak bisa lalu katakanlah, ya tergantung suami saya Pak. Saya pokoknya pasif saja, pokoknya semua tergantung daripada suami. Nah, juga tidak bisa lalu suami mengatakan, Pak, semuanya tergantung kepada istri, terserah istri mau apa, tidak bisa. Nah, keseimbangan ini saya percaya bahwa kita perlu masing-masing punya inisiatif. Baik suami punya inisiatif, ini kok aku sikapku terlalu keras kepada istriku, lalu punya inisiatif bagaimana lebih lembut dan sebagainya. Ini sikapku terhadap istri kok tidak baik. Nah, sebetulnya kalau kita pengen tahu apakah sikap kita memadai atau tidak itu kan gampang. Istri kita merana atau tidak begitu saja ya. Banyak tersenyumnya atau banyak apa namanya itu ya. Merengut itu apa ya? Yaitu bersungut-sungut atau cemberut. Nah, masing-masing kita baik suami maupun istri mesti memperhatikan apakah sikap suami saya sebagai suami kepada Bu Indah sebagai istri itu memadai tidak? Nah, sebaliknya Bu Indah juga harus memikirkan apakah sikapku kepada suamiku itu memadai atau tidak. Janganlah satu terhadap lain itu menjadi beban. Saya pernah sampaikan kepada pasangan, kepada seorang pria, saya katakan, kamu jangan sampai jadi beban bagi istrimu. Jangan jadi beban rohani. Ya, kadang-kadang entah suami, entah istri, yang satu dalam kerohanian itu malas, ya diajak berdoa tidak mau, lalu diajak merenungkan firman Tuhan tidak mau. Nah, saya katakan kamu tidak boleh menjadi beban rohani bagi istrimu. Atau sebaliknya istri juga jangan menjadi beban rohani bagi suami. Nah, nanti kita akan bicara juga mengenai sinergi peran. Setelah sikap, bagaimana sikap suami dan istri itu bisa seimbang, balance. Nah, itu kan enak. Kalau bebannya itu ada di suami, ya suaminya apa namanya, cepat tua. Ya, kalau suami istrinya yang menanggung semuanya, istrinya yang cepat tua. Lalu rambutnya jadi lebih cepat putih. Nah, ngomong-ngomong saya selalu semir, saudara. Pak Kris jangan merasa bersalah. Saya juga banyak putihnya, Pak. Tapi saya semir ya. Saya semir. Ya. Saya semir supaya tidak ketahuan begitu ya kalau menanggung beban berat, sudah kelihatan muda. Nah, jadi maksud saya adalah begini, maksud saya ayo seimbang. Antara suami dan istri saling mengimbangi satu dengan yang lainnya. Jangan istri yang menanggung beban, istri yang nelongso hidupnya, istri yang hidupnya prihatin, sedangkan suaminya seenaknya. Urusan anak, ayah, papa,
ini anakku, anak kita punya masalah dengan ini dan sebagainya, lalu suami, nah itu urusanmu. Itu urusanmu, urusanku kerja. Ini kamu yang di rumah. Nah, itu tidak apa ya? Tidak ada empati, tidak ada keseimbangan. Nah, dalam segala sesuatu, nanti kita akan belajar poin demi poin bahwa tapi maksud saya pada malam hari ini adalah yang pertama itu keseimbangan peran. Nah, para suami harus memperhatikan. Para suami harus memperhatikan baik-baik apakah peran dia terhadap sikap dia terhadap istri itu memadai atau tidak. Sikap terhadap pasangan kita itu memadai atau tidak. Kemudian sinergi peran. Ya, kalau tadi itu saling mengimbangi, sinergi itu 2 tambah 2 bukan 4. Sinergi itu 2 tambah 2 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Karena 2 kekuatan itu digabungkan. 2 kekuatan itu digabungkan dan itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, jadi keseimbangan sikap dan sinergi peran antara suami terhadap istri dan istri terhadap suami, itulah yang akan melatar belakangi semuanya. Yang kita harapkan adalah ya suami dan istri itu betul-betul gotong royong dalam kesehariannya, bersama-sama, ya menanggung semuanya. Kalau senang-senang bersama, kalau memang ada hal yang digumulkan sama-sama. Jangan istri terus menanggung segala sesuatunya, lalu suami tidak mau tahu, atau sebaliknya. Nah, sebaliknya dengan sinergi peran, saya berharap setelah ada keseimbangan sikap antara suami dan istri, itu peran keluarga, peran suami istri, peran orang tua, itu akan meningkat, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik juga dalam keuangan dan sebagainya. Nah, peran suami dan istri itu ketika bersinergi, itu akan menghasilkan satu kekuatan, satu daya, satu upaya yang luar biasa. Nah, untuk mendasari akan keseimbangan sikap dan sinergi peran ini, kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ke-7. Ini satu perikop yang menceritakan, mengajar kepada saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, mengenai bagaimana harusnya suami dan bagaimana harusnya istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Istri saya selalu protes, kenapa yang istri itu 6? Nah, tahu sendirilah ya, kenapa butuh 6 6 takaran, 6 porsi. Nah, mungkin ada kekerasan-kekerasan tertentu yang harus sehingga butuh 6 ayat. Sedangkan suami cuma 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya beri garis tebal, kelakuan istrinya, ya, bukan omongan istrinya. Saya rasa semua suami akan setuju. Ya Pak, istri saya banyak omong Pak, ya kurang aksi. Nah, kita memerlukan istri yang lebih banyak kelakuannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan omongannya yang lebih bagus. Nah, ini sedikit curhat kepada saudara semuanya, ya. Oke, lalu ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Nanti pada bagian yang terakhir kita akan kupas satu persatu. Bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Nah, kata-kata inilah yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Teman pewaris. Ini bukan lawan debat, ini bukan sebelah saudara itu bukan lawan debat, sebelah saudara itu bukan untuk simulasi jotos-jotosan, itu bukan. Wah, ini rekan ribut Pak, ini Pak, itu bukan. Alkitab mengatakan istri itu teman pewaris kasih karunia.
Teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Ya. Supaya doa kita jangan terhalang. Persoalan, kejengkelan, marah, rasa tidak puas, rasa yang tidak ada syukurnya, itu merupakan menjadi apa ya? Bagaimana kita bisa berdoa? Itu kan susah sekali. Sedangkan kita katakan kalau kamu menghadap aku, kalau kamu ribut dengan orang lain, kamu boleh tinggalkan doa dan selesaikan dulu urusan dengan orang lain, apalagi dengan istri. Ya, susah untuk berdoa di rumah selama kita lalu melek dan melihat istri kita menjengkelkan, itu susah. Susah sekali, saya harus akui susah sekali, bahkan baca Alkitab pun bawaannya jengkel kalau sedang jengkel dengan istri, ya kan? Itu kalau sedang jengkel, entah itu baca Alkitab, entah itu doa, ya keluarnya jengkel. Ayat apa yang kita baca nggak dong, tapi di sini itu apa tuh? Di hati Mendidih. itu mendidih. Nah, itu merupakan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat ke-7 itu menjadi dasar keseimbangan dan sinergi. Keseimbangan sikap dan sinergi peran dalam kehidupan kita semuanya. Nah, kita akan review sebentar, kita akan coba ulangi sebentar. Kenapa sih kita perlu keseimbangan sikap? Kenapa kita perlu sinergi peran suami dan istri? Kita akan kembali lihat bersama-sama sebetulnya tujuan keluarga itu apa. Gambar berikutnya. Tujuan keluarga itu bagaimana? Nah, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, 27, 28 dan selanjutnya itu bicara mengenai tujuan Tuhan menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, supaya mereka memerintah, supaya mereka mengatur segala sesuatunya, atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tentu pada waktu itu belum ada manusia yang lainnya, makanya binatang. Tapi tujuan utama keluarga, saya bisa katakan keluarga merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini. Yang pertama, yang terkecil. Setelah itu baru gereja. Setelah itu baru gereja. Keluarga. Keluarga adalah gereja kecil. Ya, keluarga itu gereja kecil. Karena itulah saya juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara, janganlah kita aktif di gereja, tapi tidak aktif di keluarga. Ya, di gereja kita melayani luar biasa. Nah, bukan berarti ayo kita rame-rame tinggalkan pelayanan di gereja. Bukan maksud saya begitu. Ya, kalau saya dan saudara itu kita sangat aktif di gereja, lalu jangan jadikan alasan lalu untuk kita tidak aktif. Kita melayani di gereja. Kita harus lebih lagi melayani di rumah tangga, di keluarga. Saudara konseling dengan orang lain bisa 2 jam, berjam-jam. Istri mau curhat 2 menit saja sudah di-off-kan. Cekrek off begitu. Nah, saudara dan saya sebagai suami harus semuanya lah, baik suami atau istri, pelayanan di gereja itu bagus, pelayanan di lembaga pelayanan itu baik. Tapi sebetulnya yang utama adalah pelayanan, energi pelayanan kita harus kepada keluarga kita. Nah, Alkitab mengatakan berkuasalah keluarga. Lalu ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi gambar Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Gambar Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, bukan laki-laki atau perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kombinasi antara saya dan Bu Indah, antara suami dan istri, itu merupakan gambaran daripada Allah sendiri. Itulah platformnya Allah dan tugasnya adalah berkuasa, punya otoritas, mengatur segala sesuatunya. Nah, lalu Allah memberkati mereka, ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, inilah pentingnya keluarga. Ya, malam hari ini saya coba, inilah pentingnya keluarga, pentingnya laki-laki dan perempuan, lalu Allah memberkati mereka dalam sebuah pernikahan, lalu menjadi sebuah keluarga suami istri, lalu punya anak-anak. Nah, Alkitab katakan taklukkanlah mereka semuanya. Jadi ada satu, kalau dikatakan kita suami istri adalah teman pewaris daripada kasih karunia, itu memang benar, saudaraku, karena tugas kita sebagai keluarga sebetulnya sangat ajaib. Itu bukan tugas yang ringan, itu bukan tugas yang sepele, itu bukan tugas yang katakanlah ecek-ecek, itu tugas yang sangat-sangat ajaib. Nah, karena itulah pada malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali, kenapa sih kita itu perlu mengupayakan dalam sikap kita terhadap pasangan kita, supaya ada keseimbangan yang baik, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau istrinya baru down, jangan dimarahi. Ya, kamu yang kuat dong. Ya, istri kok tidak kuat. Kamu kan penolong, harus lebih kuat. Nah, tidak bisa begitu. Ada waktunya salah satu dari antara kita itu down. Kita tertekan, kita stres. Nah, pada waktu itulah yang satunya bisa memahami, lalu menguatkan, bisa mendampingi. Kadang-kadang hanya perlu pelukan 10 menit, lalu semua urusan selesai. Ya, acap kali begitu, tapi ada begini loh, ada kalau yang satu sedang lemah, yang satu sedang punya masalah, satu punya persoalan, jangan disikat sekalian. Sudah aku beritahu nggak manut, ngeyel, bojo ngeyelan, ya. Sudah bojo galak ngeyelan. Nah, itu kan tidak menolong, saudaraku. Nah, kita masing-masing harus, sikap kita itu harus seimbang satu dengan yang lain, sehingga kalau yang satu jatuh, yang satunya menarik. Yang satunya mengangkat untuk berdiri, yang satu lemah, yang satu menguatkan, yang satu sedih, yang satu menghibur. Nah, itulah keseimbangan sikap. Keseimbangan sikap suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Dan yang kedua adalah sinergi peran. Kita punya tugas yang sangat besar, saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Kita punya tugas yang ajaib. Kita mendidik anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu juga bukan tugas yang ringan. Jangan korbankan anak-anak saudara untuk hal yang lainnya. Anak-anak kita harus menjadi satu ladang pelayanan kita. Ladang pelayanan suami istri itu yang pertama dan terbesar dan yang tidak boleh diambil, tidak boleh digantikan oleh siapapun adalah anak-anak. Itulah ladang pelayanan kita. Itulah tempat kita mencurahkan semua karunia kita, energi doa kita, semuanya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Anak-anak kita lah yang harus menikmatinya. Dan keluarga itu menjadi wakil Tuhan. Lalu yang berikutnya, fungsi umum suami itu memimpin. Fungsi umum suami itu memimpin. Ya, satu waktu kita akan bicara lebih detail, saya akan bicara kepada para suami-suami, kepada para pria-pria. Ya, saya nggak tahu apakah tahun ini bisa atau tidak, atau paling tidak tahun depan. Tapi fungsi suami itu memimpin, baik secara rohani maupun secara jasmani. Memberikan rasa aman, memberikan keteraturan, memberikan pengarahan. Nah, suami itu memimpin. Nah, istri, Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Firman-Nya mengatakan tidak baik. Setelah Tuhan melihat beberapa saat lalu Adam jalan-jalan sendirian, sore ngopi sendirian, ya, tidak bagus. Tuhan melihat ini tidak bagus nih kalau Adam seorang diri, perlu seorang penolong yang lain. Lalu diciptakanlah perempuan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki. Nah, jadi fungsi untuk menolong, ya, untuk menolong fungsi suami, sehingga suami dan istri itu bisa sinergi. Nah, tidak ada keberatan di sini karena
itulah kodrat kita masing-masing. Tidak baik kalau seorang pria sendirian. Tuhan memberikan penolong yang lain. Tuhan memberikan penolong, yaitu istri kita. Jadi saya berharap dari sini, dari fungsi ini, lalu ada sinergi yang luar biasa. Di mana-mana pemimpin satu, saudaraku. Ya, di mana-mana kepala itu satu. Kalau ada makhluk yang kepalanya dua, itu mengerikan sekali. Itu merupakan monster. Para istri tidak perlu keberatan. Gantian, aku kepalanya. Tidak perlu begitu. Kodrat saudara adalah menolong. Saudara tidak akan bahagia kalau saudara yang memimpin. Suami saudara juga tidak akan bahagia kalau saudara yang memimpin. Kenapa? Karena memang kodrat desain yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, itu suami menolong. Memimpin, maafkan. Suami memimpin segala sesuatunya, baik secara rohani, baik secara jasmani dalam kehidupan sehari-hari, menanam kebenaran-kebenaran, memberikan firman, menanam value-value, menanam nilai-nilai yang ada dalam kehidupan rumah tangga, itu tugas suami. Istri menolong, membantu menerangkan. Jangan malah menjadi oposan. Loh, ini bukan partai politik, saudaraku. Di dalam keluarga tidak ada partai politik. Lalu suami menjadi oposan. Ketika ayahnya pergi, jangan ketika suaminya pergi, ayah pergi, jangan. Lalu istri ngomong begini, jangan percaya sama ayahmu. Ayahmu itu tidak bisa dipercaya. Ini dibohongi terus sejak dulu. Loh, dibohongi kok mau. Nah, jadi tidak bisa begitu. Nah, ketika tidak ada suami, istri, kalau anak ada pertanyaan, lalu jelaskanlah. Ya, ajaklah anak-anak untuk tunduk kepada pemimpin. Jangan dibolak-balik. Lalu ketika anak mengeluh, ya, memang ayahmu itu begitu. Loh, ini loh saksi hidupnya. Menderita sudah 26 tahun misalkan. Misalkan, apalagi kamu lalu. Nah, itu kan tidak bagus, saudara. Nah, makanya saya katakan bahwa dalam peran itu suami dan istri harus sinergi. Dalam peran sinergi ada banyak yang harus dikerjakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam mendidik anak, ya, besok malam kita ada seminar mendidik anak. Itu juga merupakan, kalau maaf ya, SD ada rentang waktunya 6 tahun, ya, SMP 3 tahun, SMA lalu 3 tahun. Kalau pendidikan sekuler ada rentang waktunya. Mungkin anak-anak total belajar 9-10 tahun sekarang. Tapi kalau anak-anak dengan orang tua itu akan lama sekali. Mungkin sampai mereka sudah menikah pun bahkan mereka masih memerlukan nasihat akan kita. Jadi jangan abaikan tugas orang tua terhadap anak, supaya anak-anak itu juga bisa menjadi teman sepakat kita di dalam menaklukkan dan memerintah akan muka bumi ini. Saya mendorong, jangan sampai orang tua dan anak itu selisih paham. Jangan sampai selisih paham. Saya mendorong orang tua dan anak-anak duduk bersama, berdoa bersama, belajar firman bersama, sehingga kebenaran yang dipelajari hari itu sama. Pelajaran kebenaran yang diyakini itu antara orang tua dan anak-anak itu sama. Janganlah ayah dan ibu selisih paham mengenai teologi. Orang tua dan anak selisih paham mengenai aliran kepercayaan teologi dan sebagainya. Saudaraku, dalam setiap keluarga saya mendorong ada komunikasi yang baik, ada sharing yang baik. Ya, ayah sebagai imam bicara mengenai firman, ngajak berdoa. Makanya berkali-kali saya katakan begini, kalau ada orang yang paling rohani di rumah tangga, haruslah ayah. Orang suami, haruslah suami atau ayah. Pribadi yang paling banyak berdoa, ya, paling banyak berdoa. Dalam hal ini bukan masalah waktunya, tapi betul-betul yang paling secara keteguhan itu yang paling berdoa dalam rumah tangga itu adalah suami atau ayah. Yang paling paham mengenai kebenaran firman Tuhan,
Ya, kecuali istrinya sekolah teologi ya, itulah masalah. Tapi secara umum kalau kita adalah orang-orang yang awam, yang harusnya paling tahu kebenaran Alkitab itu haruslah ayah atau suami. Jangan ketika anak, "Pak, ini ayah jangan ini di mana? Tanya mamahmu, papa nggak tahu." Wah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Peran suami memimpin, secara rohani memimpin, menjadi imam, yang menjadi penentu arah kerohanian keluarga dan suhu kerohanian keluarga dalam keluarga itu ya ayah, saya dan saudara. Karena perintah itu diberikan kepada pertama pada laki-laki. Lalu Tuhan menciptakan perempuan untuk menolong, untuk bersinergi satu dengan yang lainnya. Nah, memang menjadi masalah ketika lalu laki-laki kehilangan perannya atau perannya sangat minimal. Lalu kadang-kadang istri tidak sabaran, ngeronjol lah. Nah, saya bukan berarti begini, bukan berarti lalu istri tidak boleh memimpin, tapi tetap harus ada ini nih, harus ada saling pemahaman, saling pengertian, titik tertentu, ya. Bu Indah kalau saya off-kan harus berhenti. Ya, titik tertentu. Ya, saya tahu dia juga pemimpin yang kadang-kadang melihat suaminya tidak sabar. Ya, tapi titik tertentu dia harus paham bagaimanapun juga yang ditugasi memimpin dalam keluarga adalah suami. Saya memberikan kesempatan dia seluas-luasnya untuk berbicara untuk apapun, tapi bukan berarti lalu istri mengatakan gantian, aku yang mimpin, kamu yang menolong. Nah, begitu kita merusak kebenaran firman Tuhan, kita hidup di luar kasih karunia, saudaraku. Nah, saya tidak bisa, pasti bisa. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia pada kita. Saudara memang harus belajar, saudara memang harus disiplin, saudara harus bekerja lebih keras. Itu pun bukan karena usaha manusia, tapi itu juga karena kasih karunia. Seperti yang saya ajarkan berminggu-minggu, semuanya harus kasih karunia. Jadi sinergi peran antara suami dan istri itu sangatlah penting. Ya, suami berinisiatif, istri belajar sabar. Jangan, saya tidak sabar, Pak. Suami saya itu lemot sekali. Oh, suami kok dipadakno HP lemot ya. Suami saya itu sering hang, Pak. Ya janganlah. Ya kadang-kadang suami banyak pikiran. Kadang-kadang suami banyak pertimbangan. Nah, istri tidak boleh ngeronjol lalu nggak sabar, udah minggir tataane. Ya sudah minggir sana, biar aku yang memberesin. Saudaraku, tidak semuanya begitu. Ada waktunya istri banyak berdoa, ada istri betul-betul sabar. Kalau setiap kali suami itu dihantam, lama-lama suami akan problem, akan minder, akan apa-apa dan sebagainya. Jadi karena itulah fungsi peran ini ya, sinergi peran antara suami dan istri itu betul-betul kita lakukan. Istri belajar sabar, istri belajar memahami kapan harus memberikan usulan, kapan harus memberikan usulan atau apapun. Kadang-kadang 1-2 kali istri bisa menggantikan peran suami ketika memang suaminya sedang katakanlah kelelahan dan sebagainya. Acap kali saya juga minta Bu Indah, majulah. Ya, saya mau khotbah tidak tahu apa yang harus saya khotbahkan. Tolong maju dulu. Kamu buka jalan, lalu dia akan maju dan berbahasa roh, lalu semuanya kita terbuka, sekarang gantian turun. Jadi, dalam beberapa hal saya harus akui bahwa istri saya jauh lebih perkasa dibandingkan saya. Ya, tapi bukan berarti lalu pindah peran itu tidak. Itulah yang artinya sinergi peran, saling menolong, saling menopang, saling memahami satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai sikap suami terhadap istri. Oke, saya ulangi. Sikap suami terhadap istri. Sikap suami terhadap istri. Yang pertama adalah bijaksana. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, perhatikan baik-baik, Bapak-bapak perhatikan. Alkitab sudah menerangkan bahwa istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Saudara tidak bisa perlakukan seenaknya. Dia akan pahit, dia akan mengkerut,
dia akan betul-betul hancur, dia betul-betul akan remuk kalau perlakuan kita tidak baik, kalau perlakuan kita tidak bijaksana. Kenapa Bapak bisa berkata seperti itu? Saya punya pengalaman. Ya, saya punya pengalaman. Istri saya bisa bercerita bermalam-malam mengenai bagaimana remuk dan sengsara hidupnya karena suaminya yang tidak bijaksana. Ya, saya harus akui, saya pada awal-awal pernikahan saya tidak memahami. Saya pikir semuanya saya bisa atur dengan semau-mau, dengan seenak saya, tanpa saya memahami bahwa sebetulnya istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Karena itulah mesti hidup bijaksana. Bijaksana itu artinya memahami keberadaan istri, memahami tubuhnya, memahami jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya, memahami hatinya, lalu menjaga. Jangan sampai tubuhnya, jiwanya, ya, kemauan, kehendak, perasaannya, hatinya itu terluka. Karena memang lebih lemah. Tidak bisa kita perlakukan seenaknya, semau-maunya, itu tidak bisa. Nah, para bapak harus belajar memahami apa yang ada di dalam gejolak hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, kemauannya, apa yang dia inginkan, perasaannya bagaimana, ya, lalu hatinya, yang ada dalam hatinya seperti apa. Nah, Alkitab mengatakan fahami, lalu penuhilah kebutuhannya. Penuhilah kebutuhannya. Baik kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan, juga hatinya. Saudara harus betul-betul menjaga, memahami, menjaga. Jangan sampai istri kita itu tersinggung dengan orang lain, ya. Bahaya. Oh, kalau tersinggung bahaya, urusannya panjang. Ya, janganlah lalu kamu tersinggung sama siapa? Paling banyak Pak, saya itu tersinggung oleh suami. Nah, itu bahaya, Saudara. Ya, kalau tersinggung dengan orang lain kita tidak bisa kendalikan. Kalau istri kita itu paling punya banyak masalah dengan suami. Para suami, tolonglah, ya, renungkanlah bahwa saudara semuanya harus memikirkan apakah aku sudah bersikap, berlaku bijaksana kepada istriku atau tidak. Bagaimana ucapanmu? Ya, saya termasuk orang yang laki-laki yang kalau berbicara itu tajam. Dan saya tidak puas kalau dia belum sampai itu saya tidak puas. Ya, seperti wah, kalau belum menyayat hati itu acap kali saya tidak puas. Karena nah itu belum berhenti. Nah, itu lebih banyak memuaskan ego saya sebetulnya. Perhatikan kata-katamu. Perhatikan tingkah lakumu. Perhatikan kelakuanmu. Sebisa mungkin kalau situasinya memungkinkan, saya tetap akan bukakan pintu untuk dia kalau naik mobil. Sebisa mungkin. Dalam segala saya lihat situasi, kapan perlu digandeng, ini ada jalan licin, ini naik turun tangga, saya akan gandeng, saya akan amankan dia. Baik secara jiwa, secara tubuh, maupun secara perasaan, secara hati. Alkitab mengatakan, hiduplah bijaksana. Hiduplah bijaksana, hargailah dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Lalu sikap yang kedua, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Hormatilah. Nah, saudaraku, sejujurnya pada waktu persiapan pranikah dan pada awal-awal pernikahan, entah bagaimana saya bisa miss dengan kata hormatilah. Saya pikir yang harus menghormati adalah istri menghormati suami. Saya betul-betul miss. Saya betul-betul kehilangan bahwa saya harus menghormati istri. Baru beberapa tahun terakhir ketika saya mulai menyampaikan seminar keluarga, saya katakan, Tuhan, ampuni aku. Dulu lebih banyak aku memandang rendah, memandang remeh. Ketika dia tidak mampu menurut saya, ya, lalu saya memandang remeh, memandang rendah, saya menyepelekan, saya mengecilkan artinya di hadapan anak-anak. Acap kali saya mempermalukan istri. Ya, di hadapan orang lain kadang-kadang saya menyepelekan, kalau berjalan saya tinggal dan sebagainya. Nah, ketika saya memahami, saya rubah semuanya.
Ya, praktis apapun saya akan mencoba memberikan tempat yang utama, baik dalam ucapan, baik dalam tindakan, di hadapan anak-anak saya harus tunjukkan bahwa ini berharga sekali. Satu-satunya perempuan di rumah, tolong dijaga baik-baik ya, karena anak yang lain laki-laki. Ya, maksudnya hormatilah. Karena tidak bisa lalu setelah ini kita akan bicara mengenai istri, sikap istri terhadap suami. Nah, tapi sikap suami terhadap istri juga harus optimal. Harus optimal. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Ingat, yang memberikan istri itu adalah Tuhan. Ya. Kalau saudara menyepelekan istri saudara, berarti saudara menyepelekan inisiatif daripada Tuhan. Berarti secara tidak langsung kita ini menyepelekan Tuhan. Kita ini menganggap enteng pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan. Kalau andai kata boleh tersinggung, Tuhan yang tersinggung. Karena pemberian yang terbaik pada seorang laki-laki tidak dihargai, disepelekan, direndahkan. Nah, kalau Tuhan tersinggung urusannya rumit, saudaraku. Kalau Tuhan tersinggung urusannya rumit. Untung Tuhan kita bukan Tuhan yang mudah tersinggung. Nah, kemudian yang ketiga, sikap suami terhadap istri. Setelah ini nanti Bu Indah akan bicara, kan harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Mengasihi. Suami harus mengasihi istri. Efesus 5, pasal yang ke-25. Kasihilah istrimu, hai suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara bisa bayangkan standarnya adalah agape. Standarnya adalah Kristus mengasihi jemaat, demikianlah harusnya suami mengasihi istri. Standarnya, contohnya itu adalah Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, bahkan menyerahkan diri. Jadi berkorban untuk istri itu bukanlah hal yang mustahil atau bukanlah hal yang sulit. Ya, artinya kita harus mengutamakan, kita harus memelihara dengan baik, kita harus menjaga dengan baik. Ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga, bagi kamu, para suami, masing-masing berlaku, kasihilah seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu nanti bagiannya Bu Indah, tapi ini bagian saya adalah bagian suami. Dikatakan bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Bagaimana seperti engkau memperlakukan dirimu, engkau memberikan kenyamanan, engkau memberikan semua fasilitas, berikanlah itu kepada istrimu. Bahkan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, suami-suami, kasihlah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi paling tidak pada malam hari ini saya sampaikan 3 sikap suami terhadap istri. Bijaksana, kemudian menghormati, kemudian mengasihi. Yang berikutnya, mari silakan Bu Indah. Sebelum saya berbicara tentang sikap istri terhadap suami, saya diingatkan akan 2 hari ini saya merenungkan kembali tentang pernikahan. Tuhan bukakan bahwa lembaga yang pertama yang diciptakan Tuhan adalah keluarga. Jadi Tuhan berkata, kalau aku menciptakan keluarga yang pertama, Allah menciptakan keluarga yang pertama itu bukan hal yang main-main, yang bukan hal yang Tuhan itu anggap enteng, tetapi itu yang serius Tuhan mau. Tapi seringkali hari-hari ini kita melihat orang menganggap enteng pernikahan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mesti kita belajar dari pola pikir Tuhan ketika dia menciptakan lembaga pernikahan, bahwa Tuhan itu serius dan kita harus menjalani kehidupan keluarga kita dengan serius. Hal yang kedua yang Tuhan berbicara adalah
ide seorang penolong itu bukan dari manusia, bukan dari suami atau siapa, tapi ide penolong itu adalah dari Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan katakan, aku melihat dan aku akan menyediakan seorang penolong. Jadi istri, kita mesti tahu ketika kita dijadikan penolong oleh Tuhan, itu penolong suami kita itu bukan idenya suami atau idenya Bapak Pendeta atau idenya manusia, tidak. Tapi itu idenya Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berkata, aku menjadikan seorang penolong, aku menyediakan seorang penolong buat Adam. Saudara, hari-hari ini kita ini wanita ya, sering enak banget jadi penolong, apa-apa kayak aku jadi pembantu ya. Seringkalinya kan orang-orang menghadapi hari-hari ini merasa seperti itu. Saya banyak bertemu dengan ibu-ibu yang berkata, ya kalau saya ngomong bahasa Jawa, campur bahasa Jawa ya, semua bisa ngerti ya. Dupeh aku istri penolong terus dianggap sebagai pembantu. Saudara, memang suami juga harus belajar. Tadi Pak Yus sudah mengajarkan, bijaksana, menghormati, mengasihi. Jangan anggap dupeh istrimu itu penolong, terus mbok anggap jadi pembantumu. No, bukan ya. Kalau itu kamu anggap pembantumu, cari aja pembantu, jangan cari istri. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Kemudian sikap istri terhadap suami. Sikap istri terhadap suami, slide-nya. Yang pertama itu tunduk. Seringkali saya dulu pertama menikah, saya ngerti istri harus tunduk dan saya itu klise banget. Istri harus tunduk. Saya bisa ngerti, saya ngerti. Tapi untuk menjadi istri yang tunduk itu buat saya sulit. Dan kalau saya mengulangi malam hari ini, jangan ibu-ibu berkata, bosan Bu Indah, aku udah ngerti, istri harus tunduk. Tapi apakah kita sudah menjalaninya? Sampai hari ini saya katakan, seringkali saya berbicara tentang seorang istri harus tunduk, sikap istri terhadap suami yang pertama harus tunduk. Tapi saya seringkali tetap menjadi tanduk buat suami saya. Jadi jangan bosan-bosan. Kalau seringkali saya ingat sendiri ketika saya nanduk suami saya ingat, iya, aku kenapa masih menjadi istri yang tidak tunduk? Kenapa aku masih menjadi istri yang nanduk gitu ya. 1 Petrus 3 ayat 1 saja ya. Demikian juga kamu, hei istri-istri. Ayat 1 aja. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 1 sampai ayat 6, nanti ibu-ibu baca di rumah. Saya pertama protes sama Tuhan. Tuhan kok 6 ayat buat istri, cuma 1 ayat buat suami. Tapi itulah pagar, itulah garis besar yang Tuhan berikan ya. Tapi saya mau berbicara yang pertama, ayat yang pertama saja, tunduk ya. Arti kata tunduk itu yang pertama adalah menyesuaikan dengan rencana suami. Seringkali kita tidak bisa menyesuaikan dengan rencana suami. Suami kita punya rencana. Nah, saudara, seringkali ini saya belajar untuk menyesuaikan dengan rencana suami saya. Kira-kira 3 bulan yang lalu kami berdiskusi tentang satu hal dan suami saya mengambil keputusan. Oke, kita lakukan ini. Dalam hati sebetulnya saya tuh nggak setuju gitu ya, nggak setuju. Dalam hati memang saya tidak setuju. Tapi saya katakan sama Tuhan, walaupun sebetulnya kalau saya mau membantah, saya bisa. Saya sudah memberikan argumen, menurut aku gini. Tapi beliau tetap mengambil keputusan, ini yang aku ambil. Akhirnya saya belajar
menyelaraskan, menyesuaikan dengan rencana beliau. Dan saya cuma ngomong, Tuhan, aku tahu dia pemimpin. Kalau dia sudah mengambil keputusan, berarti keputusan dan pemimpinku orang yang takut akan Tuhan. Itu keputusan yang engkau juga sudah pimpin dalam kehidupannya. Seringkali istri-istri merasa lebih pintar. Itu dulu saya. Kalau beliau ngambil keputusan A misalnya ya, dan saya nggak setuju, saya maunya B, saya bisa bantahin beliau dan saya bisa nggak bisa, sampai akhirnya nggak jadi ambil keputusan A maupun B. Nah, itu yang dulu sering sekali saya lakukan. Tapi saya belajar untuk menyesuaikan dengan rencana suami. Itu arti kata tunduk yang pertama. Yang kedua, menyerahkan diri atau rela dipimpin oleh suami. Belajar kita merelakan diri untuk dipimpin oleh suami kita. Walaupun mungkin ada ibu-ibu yang pendidikannya lebih tinggi dari suami, jangan menganggap suami kita apa sih? Dia enggak ini. Saudara, ketika kita menikah, saya pernah berbicara di Harmoni Keluarga, saya ngomong, kalau kita sudah menikah, itu jangan kita main-main dengan pernikahan kita. Itu berarti sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan dan itu sesuatu yang sudah Tuhan satukan. Nah, kita mesti belajar kalau kita sudah merelakan diri untuk dipimpin oleh suami kita masing-masing ya. Jangan kita berkata Bapak itu seperti itu, Bapak yang lain itu. Jangan. Kita mesti belajar merelakan diri dipimpin oleh suami kita. Karena dia yang berjaga-jaga atas hidup kita. Gambaran suami istri itu seperti gambaran Kristus dan jemaatnya. Ketika Kristus memimpin jemaatnya, Kristus itu menjaga akan jemaatnya. Demikian juga suami itu menjaga akan jiwa istri, hati istri, kehidupan istri. Oleh sebab itu kita mesti belajar untuk merelakan diri dipimpin oleh suami kita. Hal yang ketiga tentang arti kata tunduk adalah tunduk karena kita takut kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, bukan karena manusia. Saudara, ada satu firman Tuhan di Kolose 3 ayat 18, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia. Saya mendorong setiap istri untuk mengikuti kemauan suaminya karena itulah cara hidup yang sesuai bagi kita yang bersatu dengan Tuhan. Saudara, jelas dikatakan, kalau kita ngomong, aku takut sama Tuhan, aku mencintai Tuhan, tapi kita tidak tunduk pada suami kita, berarti ada tanda-tanda besar. Tidak, kan? Karena firman lagi saya bacakan, ibu-ibu coba dengarkan. Saya mendorong setiap istri untuk mengikuti kemauan suaminya, karena itulah cara hidup yang sesuai bagi kita yang bersatu dengan Tuhan. Jadi seringkali wanita, saya dulu merasa lebih rohani dari beliau. Saya merasa dulu lebih banyak berdoa dari beliau. Merasa. Jadi saya gini, saya nggak mau tunduk taat sama beliau. Kalau beliau lagi ngomong apa, saya ngomong, enggak. Tuhan berbicara seperti ini. Tuhan berbicara seperti ini. Saudara, setelah saya ngerti ayat ini, saya ngomong, ya ampun Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, ampuni aku. Karena Tuhan ngomong, kalau engkau mencintai aku, kalau engkau bersatu dengan aku, kalau engkau ada di dalam aku, engkau pasti menuruti akan perintahku. Salah satunya tunduk karena Tuhan kepada suami kita. Amin. Nah, sekarang sikap suami yang kedua adalah sikap istri terhadap suami yang kedua adalah menghormati. Efesus 5 ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi
kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kata menghormati suami artinya, saudara, saya ada 5. Pertama masih gampang buat saya. Yang 4 ini itu pergumulan berat. Saya berharap ibu-ibu tidak menjadikan ini pergumulan berat. Tapi saya mau mengakui bahwa 4 yang berikutnya itu pergumulan berat buat saya. Yang pertama, memperhatikan. Perhatikanlah, apa sih arti kita menghormati suami kita? Perhatikan segala aspek hidupnya, kebutuhannya. Yang kita yang harus memenuhi, bukan orang lain. Bukan orang lain. Misalnya, menyediakan makanan kesukaannya. Saya dulu gini, waktu itu masih ada mama mertua ya, jadi udah kalau pas mama mertua datang, beliau aja lah yang masakin suami saya. Saya nggak bisa, karena masakan yang beliau suka ini masakan Jawa yang bumbunya macam-macam, yang rebyek, dan saya nggak suka kalau masak seperti itu. Tapi setelah mamanya berpulang juga, dan saya belajar, saya bertobat ya, saya harus memperhatikan aspek kehidupannya supaya dia suka. Saya belajar membuat masakan yang beliau suka. Pertama dia bilang, oh enak ini, cocok. Masak yang kedua, kok gak enak saiki? Ya kita harus terima, tapi berusaha. Tetap sampai sekarang saya berusaha ya. Hal yang kedua, menghormati juga menghargai semua usulan, ide ataupun apapun yang suami sebagai pemimpin lakukan dan katakan. Kadang-kadang ide beliau itu saya tidak setuju. Kadang-kadang, aduh lebih banget sih. Buat aku terlalu lebih gitu ya. Cuma saya harus menghargai. Saya nggak bisa potong ide-idenya beliau di depan banyak orang, itu nggak bisa. Saya harus menghargai. Kalau dulu saya berani, saudara, karena tahu harus menghormati. Tapi untuk menghargai usulan atau apa ya, saya nggak sadar bahwa itu salah satu aspek dalam menghargai. Saya pikir persamaan hak kan, Kartini masa kini. Jadi harus berani berkata-kata. Saudara, ternyata kita harus belajar menguasai diri kita. Ketika kita menghargai suami kita, menghormati suami kita, kita juga harus menghargai dengan setiap usulan atau ide yang beliau katakan sebagai pemimpin. Yang ketiga, lebih memilih dia atau bersepakat dengan pasangan kita kalau kita beda pendapat, seperti yang tadi saya sudah di atas katakannya. Lebih memperhatikan atau lebih bersepakat dengan pasangan kita, dengan suami kita, kalau kita berbeda pendapat. Buat saya itu dulu sangat sulit sekali. Karena beliau itu penuh dengan belas kasihan, sedangkan saya kadang-kadang rada kejam sedikit gitu ya. Jadi saya itu dulu kalau orang yang pernah bekerja bersama-sama dengan kami atau tinggal pernah di rumah kami pasti tahu betapa kejamnya saya dan belas kasihannya beliau. Jadi saya dulu nggak bisa seperti itu. Saya lebih memilih jalan saya sendiri tanpa bersepakat. Tapi ketika kita tahu kita harus menghormati suami kita, kita harus bersepakat memilih. Ketika kita ada beda pendapat, memilih bersepakat dengan pasangan kita, dengan suami kita. Hal yang keempat, memuliakan, menghargai dia, memujinya. Seringkali saya mendapati istri-istri lebih memuji, memuliakan orang lain daripada pasangan kita, memuliakan bosnya daripada suami sendiri, lebih merendahkan pasangan kita daripada orang lain. Saudara, menghormati suami, kita harus memuliakan dan menghargai akan suami kita. Hal yang terakhir dalam yang menghormati, mencintai dan mengagumi dengan sangat. Ini adalah kebutuhan seorang suami yang harus kita sadari. Saudara, ibu-ibu, engkau harus belajar menghormati itu dengan mencintai, mengagumi.
wow, suamiku ganteng banget, Wow. gitu ya. Jangan kita nggak mengagumi, karena itu kebutuhan pria, kebutuhan suami kita. Nanti kalau suami kita dikagumi oleh orang lain, ibu-ibu akan kepanasan jenggot, walaupun nggak punya jenggot tapi kepanasan jenggot, saudara. Kebakaran jenggot. Jadi hormati, hargai, kagumi. Jangan orang lain yang mengagumi suami kita. Kita harus mengagumi. Oh, suamiku luar biasa. Idemu bagus, Pak. Benar, Pak. Ayo lakukan. Ya, jangan kita meremehkan. Nah, ketika kita menghormati pasangan kita, menghormati suami kita, kita mencintai, mengagumi, dan memuliakannya. Itu saja ya. Ya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan masuk ke pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak yang masuk. Saya berharap kita akan punya waktu untuk membahas segala sesuatunya. Tapi secara mendasar begini, saya coba membaca semua pertanyaan. Lalu kan semua itu ingin bagaimana ada perbaikan, bagaimana ada pemulihan. Bagaimana Pak kalau suami saya begini, saya sudah begini tapi dia begini, saya begini dia begitu dan sebagainya. Nah, prinsip pemulihan ya, prinsip pemulihan itu dimulai dari saya, ya. Bukan kita. Saya. Kecuali kita suami istri hari ini hadir, sama-sama hadir, lalu kita bersepakat, ayo ayah, ibu, papa, mama, yuk kita sama-sama komitmen ya, kita belajar, akan butuh banyak waktu, ya, kita butuh banyak waktu untuk menyesuaikan diri, kita butuh banyak upaya untuk melakukan segala sesuatunya, mengganti kebiasaan. Jadi ini bukan hal yang bisa terjadi dalam waktu 1-2 hari, mungkin butuh berminggu, berbulan, bahkan bertahun. Nah, lalu bagaimana Pak? Saya sudah berusaha, tapi dia begitu. Saya mencoba baik, tapi dia seperti itu. Nah, saya coba baca secara sepintas. Nah, ada satu prinsip yang Bapak Ibu harus perhatikan, bahwa perubahan menuju pemulihan keluarga itu dimulai dari saya, bukan dari kita, saya. Jadi, Pak, ini siapa yang harus memulai? Istri mengatakan, harusnya kan suami, karena dia memimpin. Oke, idealnya seperti itu. Kalau memang suami sadar duluan. Nah, tapi kalau tidak, seandainya suami tidak hadir, tidak bersama dengan kita, atau suami mungkin punya problem yang jauh lebih rumit. Nah, kalau prinsip pemulihan, prinsip perbaikan, itu bukan kita, tapi saya. Ya, sayalah yang harus memulainya. Perbaikan dimulai dari saya. Perbaikan dimulai dari saya. Saya harus mulai berdoa. Kalau suami tidak berfungsi sebagai pemimpin yang baik, suami tidak berfungsi sebagai imam yang baik, bagaimana Pak? Ya, ini suami salah ini. Nah, kita tidak bisa. Dalam prinsip pemulihan, ini semuanya harus dimulai dari saya. Itu yang pertama. Lalu juga harus ada di dalam kerendahan hati. Lalu jangan menuntut. Lebih banyaklah berkorban dan lebih banyaklah memberi. Dimulai dari saya, jangan menuntut, banyak berkorban. Nah, itu prinsip pemulihan dalam rumah tangga. Tidak selalu, lalu itu suami sepakat bersamaan. Tidak selalu suami istri itu sadar bersamaan, itu tidak selalu. Hari ini yang sadar suaminya, hari ini yang sadar istrinya. Jadi siapa yang sadar duluan, itulah yang harus memulainya. Oh Pak, kan berarti enak dia. Dalam kehidupan rumah tangga tidak ada untung rugi. Wah, enakan dia dong Pak, saya akan jadi sengsara, saya jadi susah sekali. Tidak, saudaraku. Dalam kehidupan rumah tangga, itu tidak penting siapa yang disenangkan dan siapa yang menyenangkan. Yang penting ujungnya adalah senang semuanya.
Jadi dalam kehidupan rumah tangga, jangan rugi untung, bukan untung rugi. Kalau Bapak yang memahami, oke, saya akan memulai. Jangan merasa rugi. Kalau istri yang memahami, Pak, saya paham. Ya, saya akan memulainya. Saya akan belajar menundukkan diri. Saya akan belajar lalu menyediakan diri. Saya belajar sepakat, saya belajar respect dengan suami saya.